wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kebumen akan mempraktekkan modul 2.3 demonstrasi kontekstual kucing dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Siti Rofikoh dari SD Negeri 1 Tanahsari Kabupaten Kebumen. Saya Rohyati dari TK Muslimat 06 Tarbiyatul Masitoh Roborejo, Kebumen. Saya Umi Fatona dari TKIT Ulil Albab Kabupaten Kebumen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Saya dengar-dengar Bu Rofikoh mau melaksanakan coaching di hari ini. Benar sekali, Ibu. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya sampaikan dulu nih untuk rubrik penilaiannya ketika melaksanakan coaching. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu lakukan ketika coaching, Jis? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, hadir sepenuhnya, dan mengajukan kalimat pertanyaan yang berbobot. Kemudian dari kompetensi tersebut, kompetensi mana yang ingin Ibu lebih kembangkan? Dari ketiga kompetensi tersebut, yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif, nanti saya bisa maksimal di dalam menyimak kuci, juga saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada kuci. Itu. Oke, bagus sekali. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Rofikoh itu yang seperti apa? Dalam melakukan coaching, indikator ketercapaian yang ingin saya tuju yaitu di mana coaching nanti dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, dapat menyimpulkan apa yang harus dilakukan, juga bertanggung jawab atas apa yang sudah menjadi solusinya itu. Selamat melaksanakan coaching di Ibu, semoga berhasil dan sesuai dengan harapan. Terima kasih, Ibu. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, selamat bertugas. Assalamualaikum, Ibu Rohyati. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu Riko? Alhamdulillah sehat. Sepertinya Ibu Rohyati ada yang ingin disampaikan sampai Ibu menelpon saya. Iya, betul sekali, Ibu. Memang kemarin, mohon maaf ya Ibu, mungkin mengganggu waktu Ibu. Kemarin menelpon, memang ada hal penting. Ya, unek-unek lah, Bu. Jadi saya pengen curhat sama Bu Iko tentang anak didik saya di kelas, Ibu. Jadi anak didik saya kelas itu sepertinya kurang mandiri, juga kurang bersemangat. Padahal ini sudah habis 7 minggu ya Ibu, tapi anak-anak itu ketika kegiatan itu kok belum bersemangat, Ibu. Oh, begitu Ibu. Jadi Ibu ingin menyampaikan tentang permasalahan murid Ibu yang kurang bersemangat dan kurang mandiri di dalam pembelajaran di kelas. Betul. Menurut Ibu, apa tujuan yang ingin Ibu harapkan dari pembicaraan hari ini? Iya, seperti ini Ibu, kita bincang-bincang, harapan saya adalah nanti saya mendapatkan solusi yang terbaik untuk pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Ibu, yaitu terkait dengan anak yang kurang mandiri dan juga bersemangat, seperti itu, Ibu. Baik Ibu, menurut Ibu anak yang mandiri dan kurang bersemangat, kriteria anak yang mandiri dan anak yang bersemangat itu seperti apa ya, Bu? Iya, menurut saya kriteria mandiri dan bersemangat adalah ketika anak-anak itu di kegiatan melakukan kegiatannya sendiri tanpa harus diajak atau diperintah oleh gurunya. Seperti itu. Apakah anak itu kurang bersemangat dan kurang mandiri pada setiap kegiatan di pembelajaran di kelas, Ibu? Tidak, Ibu. Jadi anak-anak itu tidak di kegiatan semuanya tidak bersemangat, Ibu. Menurut saya ada beberapa kegiatan yang anak-anak itu kurang bersemangat dan kurang mandiri karena pembelajaran yang terlalu rumit, Ibu. Contoh misalkan ketika pembelajaran di kegiatan
melipat bentuk, terus kemudian membentuk menggunakan plastisin. Jadi anak-anak itu belum ada gambaran ketika ada pembelajaran seperti itu. Menurut saya mungkin anak itu harus diajak, tapi setelah diajak pun belum mau, Ibu, seperti itu. Oh begitu. Jadi pembelajaran yang terlalu rumit yang membuat anak kurang bersemangat dan kurang mandiri ya Bu, seperti itu. Iya. Apakah Ibu pernah merefleksinya? Iya Ibu, saya mulai merefleksikannya Ibu. Sepertinya begini Ibu, anak itu kan unik ya Ibu. Nah, mungkin baik minat belajar atau kesenangan belajar anak, latar belakang itu juga nanti mempengaruhi seperti itu Ibu. Jadi saya harus merefleksikannya nanti. Bagus Ibu, refleksi yang Ibu lakukan. Lalu apakah Bu Rohyati melakukan langkah lagi agar siswa bersemangat dalam belajar? Ya Ibu, untuk bersemangat, jadi saat mulai kegiatan atau saat kegiatan itu saya harus memotivasi anak Ibu. Jadi setelah memotivasi, siapa tahu nanti anak-anak ini bisa melaksanakannya. Dan ketika anak-anak itu minta bantuan, akan saya arahkan seperti itu Ibu. Oh, jadi selain Ibu Rohyati memetakan anak-anak, itu juga memotivasi dan mengarahkan sesuai dengan pemikiran KHD ya Ibu ya. Wah keren, jadi apa yang akan Ibu Rohyati lakukan nantinya? Ya, mungkin pertama itu saya akan seperti tadi ya Ibu, saya harus memetakan dahulu sebelum saya membuat kegiatan RPP, memetakan baik itu minat belajar, terus profil belajar murid, kesenangan apa yang dilakukan. Selain itu juga kemarin kan ini saya sudah membagikan angket untuk orang tua. Nah di awal tahun nanti akan saya buka-buka lagi untuk beberapa anak-anak yang tadi kurang mandiri dan kurang bersemangat. Dan juga dalam kegiatannya, saat kegiatan saya harus mengamati anak tersebut seperti apa untuk saya nantinya merefleksikan lagi sehingga nanti terfokus apa sih yang akan saya lakukan ke depannya. Dan nanti siapa tahu lama-lama anak ini karena refleksi saya tadi, anak menjadi sedikit demi sedikit ada peningkatan seperti itu Ibu. Bagus sekali Ibu Rohyati. Apakah dalam memetakan siswa, Ibu itu memerlukan bantuan orang lain dan memerlukan waktu? Iya Ibu. Jadi dari 19 siswa murid saya itu ada 4 sampai 5 yang kurang bersemangat kan ya Ibu. Jadi nanti saya memang butuh tadi sepertinya dari orang tua Ibu. Jadi dari orang tua saya nanti ada angket ya Ibu, angket lagi yang kedua. Jadi saya harus menanyakan ada peningkatan apa tidak di akhirnya nanti setelah saya tadi ada beberapa bantuan di kelas ketika kegiatan bertahap saya refleksi lagi. Nanti anak-anak saya pilih kegiatan-kegiatan yang sesuai minat belajar anak, juga yang disenangi anak ketika saya sudah merefleksi lagi. Jadi refleksi itu saya berkesinambungan Ibu. Setelah itu harapan saya adalah dari refleksi tersebut nanti ada peningkatan yang signifikan sehingga anak-anak itu menjadi mandiri dan bersemangat lagi. Wah bagus sekali ide Ibu. Apakah Ibu sudah merasa lega hari ini? Iya Ibu, ada setelah kita berbincang-bincang dari awal tadi ya Bu, tadi saya curhat sepertinya anak-anak belum mandiri, seperti itu ada unek-unek Bu. Setelah berbincang-bincang dengan Ibu, alhamdulillah ada solusi dan saya sudah mulai merasa lega seperti itu Ibu. Alhamdulillah, selamat melaksanakan aksi Ibu, semoga lancar dan sukses selalu ya Bu.
Iya Ibu, mohon doanya semoga nanti saya kedepannya bisa menjalankan refleksi yang sudah saya lakukan dan merencanakan dan juga melaksanakan aksinya, dan semoga nanti anak-anak itu jadi tumbuh kemandiriannya sehingga Amin. bisa bersemangat dalam kegiatan yang saya lakukan. Iya. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Rofiko. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah Ji, tadi Bu Rofiko sudah melaksanakan Alhamdulillah. coaching kepada rekan sejawatnya Bu Rofiko. Saya ingin bertanya Ibu, tadi ketika melakukan coaching, apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Rofiko? Alhamdulillah coaching sudah berjalan Ibu, dan saya telah melaksanakan coaching dengan alur tirta, yang mana di dalamnya saya sudah melakukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab Ibu. Oh, Ji, alhamdulillah. Berarti apa yang Ibu lakukan sudah sesuai alur tirta, Ji. Berdasarkan hasil pengamatan saya ketika Bu Rofika melakukan coaching itu memang sudah sesuai Ji dengan alurnya, yaitu ada tahapan menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah, terus ada merencanakan aksi nyata dan menyampaikan tanggung jawab. Betul sekali Ibu. Oke. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Rofiko kembangkan sesuai dengan hasil observasi yang sudah Bu Rofiko laksanakan? Selanjutnya, coaching berikutnya saya ingin mengembangkan kompetensi fokus pada tiga-tiganya Bu, dari mendengarkan aktif, hadir sepenuhnya, dan mengajukan kalimat pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi nanti secara maksimal saya bisa melaksanakan untuk hasil yang lebih baik seperti itu Bu. Amin, amin. Alhamdulillah Ibu, semoga kedepannya bisa pelaksanaan coaching berjalan lebih baik lagi dan lebih maksimal lagi dan sesuai harapan. Terima kasih Ibu. Sami-sami. Sukses selalu Ibu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Umi? Alhamdulillah sehat. Saya dengar Bu Umi mau melakukan coaching hari ini, Ini benar? Ibu, insya Allah. Iya. Sebelum Bu Umi nanti melakukan coaching dengan coach Bu Umi, ini ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya bacakan ya Bu Umi. Yang pertama itu saya mau menanyakan dulu ya Bu Umi ya. Kompetensi coaching yang akan dikembangkan itu dari Bu Umi apa? Saya akan berusaha untuk mendengarkan secara aktif dari coach saya. Kemudian yang kedua, saya juga akan hadir sepenuhnya supaya bisa berjalan dengan maksimal. Terus yang terakhir itu saya ingin menyampaikan pertanyaan berbobot pada coach saya sehingga dapat menyelesaikan permasalahan sama-sama seperti itu. Iya. Untuk bagian kompetensi mana yang secara spesifik itu ingin diobservasi sama Bu Umi? Yang ingin saya kembangkan yaitu bagian kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot, karena hal tersebut menurut saya bisa menggali untuk menggali kemandirian dan memberikan tanggung jawab kepada coach saya secara penuh seperti itu. Betul. Boleh tanya lagi ya Bu Umi ya? Iya, Untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa Bu Umi? Yang saya harapkan adalah coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Oh ya, insya Allah semoga nanti berjalan dengan lancar, menemukan hal yang diinginkan ya Bu Umi. Amin, amin. Ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu Umi. Waalaikumsalam. Apakah Ibu hari ini ada waktu? Saya ingin membicarakan sesuatu kepada Ibu. Kebetulan saya hari ini sedang senggang Bu Rofiko. Mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Ibu. Begini Ibu, saya mempunyai masalah. Apakah Ibu berkenan untuk mendengarkannya? Dengan senang hati Bu Rofiko. Ada masalah tentang apa ya? Begini Bu, saya
mempunyai masalah tentang kedisiplinan murid yang semakin menurun, terutama untuk anak putra, Bu. Oh, jadi Bu Rofiko ingin bercerita tentang masalah kedisiplinan murid Ibu, Nji? Iya, Bu. Jadi menurut Ibu itu ketidakdisiplinannya itu yang seperti apa, Nji, maksudnya? Begini, Ibu, jadi setiap kali ada sholat duha bersama di sekolah, itu siswa putra yang berjumlah 15 anak, itu di saat waktunya sholat, ada saja alasan alasan yang tidak jelas untuk izin tidak melaksanakan sholat duha, Ibu. Padahal mereka terlihat sehat, gembira, dan bisa bermain dengan teman-temannya. Tapi di saat waktunya sholat, terus ada alasan yang disampaikan untuk tidak ikut, seperti itu, Ibu. Oh, jadi begitu, Ibu. Permasalahannya adalah ketidakdisiplinan anak untuk mengikuti pembiasaan sholat duha. Dari curhatan Ibu hari ini, kira-kira apa tujuan yang Ibu harapkan? Tujuan yang ingin saya harapkan nanti setidaknya saya bisa menemukan solusi dan mengurangi kegelisahan saya, Ibu. Oh, baiklah Ibu. Dari permasalahan yang sudah disampaikan oleh Bu Rofiko tadi, mungkin Bu Rofika sudah pernah melakukan sesuatu? Sudah, Bu, saya sudah memberi keteladanan untuk sholat duha bersama di sekolah bersama rekan guru juga, Bu. Oke. Bagus sekali itu, Bu. Menurut saya keteladanan yang sudah Ibu lakukan kepada murid-murid untuk melaksanakan pembiasaan sholat duha bersama. Selain keteladanan, mungkin ada hal lain yang sudah pernah dilakukan lagi oleh Bu Rofiko? Ada, Ibu, saya memutar video pembelajaran terkait masalah manfaat sholat duha. Setidaknya mereka dapat melihat apa manfaat dari sholat duha dan mereka tumbuh kesadaran untuk melaksanakannya tanpa ada pemaksaan seperti itu, Bu. Betul, luar biasa sekali, Ji, usaha Ibu. Semangat sekali, Ibu sudah mengawali dari memberikan keteladanan. Yang kedua juga sudah memutarkan video tentang manfaat pembiasaan sholat duha. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10, Ibu kira-kira sudah berada di level berapa? Masih di level 4, Ibu. Oh, masih di level 4, Ji, Ibu. Kemudian kalau target Ibu itu yang diharapkan itu mau level berapa? Harapan saya level 7, Bu. Bagus sekali, Ibu. Dari apa yang Ibu sampaikan ingin mencapai level 7, mungkin Ibu sudah mempunyai gambaran, gagasan, atau ide baru yang akan dilakukan mau seperti apa? Ada, Bu, saya mempunyai gambaran berkolaborasi dengan wali siswa terkait manfaat sholat duha dan melakukan kolaborasi untuk melakukan sholat duha bersama, Bu. Mantap sekali, Ibu. Jadi ini rencana aksi Ibu, Ji, ke depannya yang akan Ibu lakukan berupa sosialisasi dan kolaborasi bersama wali untuk melaksanakan sholat duha bersama. Nah, kira-kira untuk melaksanakan rencana aksi tersebut, Ibu membutuhkan waktu berapa lama? Kurang lebih waktu yang saya butuhkan 2 minggu, Ibu. Baik, Ibu. Waktu 2 minggu ini bisa Ibu persiapkan, Ji, untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, Ibu, kira-kira apa yang ingin Ibu segera lakukan dari diskusi kita hari ini? Saya ingin menghubungi wali murid, lalu melakukan sholat duha bersama dan apa manfaat sholat duha. Oh, Ji, bagus, Ibu. Mungkin ada yang bisa membantu atau mendukung untuk mewujudkan rencana aksi Ibu, kira-kira siapa? Ada, Ibu, rekan sejawat sangat mendukung untuk melaksanakan rencana aksi saya ini. Baiklah, Ibu. Kira-kira ada hal lain yang ingin disampaikan lagi, Ibu? Ada, Bu, saya akan segera berkomunikasi dengan rekan sejawat yang akan membantu saya. Segera akan saya lakukan untuk melaksanakan sholat duha dengan siswa.
Oke, baik Bu. Menurut Ibu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini? Yang saya dapatkan dari diskusi hari ini, alhamdulillah kegelisahan saya sudah berkurang. Alhamdulillah. Dan saya punya gambaran untuk menemukan solusinya. Dan saya lebih semangat untuk melaksanakan pembiasaan sholat duha, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik Ibu, semoga aksi nyata yang sudah direncanakan oleh Bu Rofiko dapat terlaksana dengan lancar, sukses, dan kedisiplinan murid bisa lebih berkembang lagi sesuai dengan level yang Ibu harapkan. Jika Ibu membutuhkan dukungan atau support dari saya, bisa Ibu menghubungi saya. Iya, terima kasih Ibu atas support dan waktunya. Baik Ibu, terima kasih. Saya akan melanjutkan aktivitas saya di kelas Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Semangat selalu Bu Rofiko. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Rohiyati. Alhamdulillah ya, tadi sudah melakukan coaching ya Bu Umi ya. Ini Ibu, alhamdulillah sudah terlaksana. Iya. Nah, ini akan saya tanyakan kembali ya Bu Umi ya. Apa yang sudah dilakukan pada saat Bu Umi itu melakukan coaching, dan apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Umi inginkan? Alhamdulillah Ibu, tadi ketika melaksanakan coaching sudah menggunakan alur tirta. Untuk tahap yang pertama kita sudah menyampaikan tujuan mau bagaimana, kemudian yang kedua juga sudah mengidentifikasi masalah, dan yang ketiga sudah menyampaikan rencana aksi yang akan dilaksanakan. Kemudian untuk yang terakhir yaitu menyampaikan tanggung jawab. Seperti itu. Alhamdulillah ya Bu Umi. Tadi saya sepertinya juga sudah melihat ya Bu Umi dengan coaching Bu Umi sudah percakapannya berjalan lancar, dan ada solusi yang harus disampaikan oleh coaching untuk menemukan masalah dan menyelesaikannya dengan beberapa tahap yang saya tadi lihat ya. Untuk tahap 1 itu adalah tujuan secara umum, kemudian ada identifikasi masalah yang dilakukan oleh coaching juga atas pertanyaan yang digali oleh Bu Umi, sehingga memunculkan rencana aksi nyata yang nantinya juga akan dilakukan oleh coaching yang tadi Bu Umi lakukan coaching ya. Dan yang terakhir tadi saya juga mendengar ada terakhir yaitu tanggung jawab rencana yang akan dilakukan oleh coaching tersebut. Saya tanya satu lagi ya, ini kompetensi apa lagi ya yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching bersama yang dilakukan oleh Umi? Untuk kompetensi yang ingin lebih saya kembangkan lagi ketika melakukan coaching, yang pertama itu Ibu mendengarkan secara aktif dan lebih fokus pada coaching. Terus yang kedua, saya juga ingin lebih hadir sepenuhnya, lebih maksimal lagi. Terus kemudian yang terakhir saya ingin menyampaikan pertanyaan lebih berbobot yang mudah dipahami dan bisa dimengerti oleh coaching, sehingga coaching bisa menyampaikan permasalahan dengan baik. Alhamdulillah, semoga semuanya nanti berjalan lancar ya Bu Umi. Katanya sepertinya sudah selesai ya Bu Umi. Kita nanti kapan-kapan kita bertemu lagi ya Bu Umi. Iya, assalamualaikum Ibu Umi. Assalamualaikum Ibu Rohiyati. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah kita berjumpa ya Bu. Saya dengar Ibu hari ini akan melakukan coaching. Benar Ibu. Alhamdulillah, sebelum Ibu melakukan coaching, ini ada rubrik penilaian kaitannya dengan pelaksanaan coaching. Nah, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan?
Ya Ibu, dalam kompetensi yang nanti saya lakukan ketika melakukan coaching, yaitu yang pertama adalah saya bisa mendengarkan secara aktif, kemudian hadir sepenuhnya. Yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Baik Ibu. Lalu pada bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Iya, secara spesifik kompetensi yang saya akan lakukan adalah bisa hadir sepenuhnya Ibu. Jadi menurut saya ketika kita bisa hadir sepenuhnya, itu kita akan bisa mengajukan pertanyaan berbobot sehingga akan memancing seorang coach itu untuk menggali potensinya seperti itu Ibu. Bagus Ibu. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Iya, jadi indikator ketercapaian yang diinginkan nanti saat coaching yaitu seorang coach itu dengan pertanyaan-pertanyaan dari saya yang berbobot nanti bisa mengidentifikasi, kemudian bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi secara mandiri Ibu. Bagus Ibu. Selamat melaksanakan coaching hari ini, sukses selalu untuk Ibu. Terima kasih Ibu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Umi. Waalaikumsalam Bu Rohyati. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya. Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepertinya Bu Umi ada hal yang penting sehingga kemarin menginginkan bertemu. Jadi Ibu, saya ingin berbicara tentang masalah saya. Apakah Bu Rohyati bersedia? Insya Allah pasti bersedia Bu Umi. Apa yang sebenarnya Ibu rasakan dan ingin dibicarakan pada siang hari ini? Sebenarnya saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Bu Rohyati. Oh iya begitu Bu Umi. Jadi apa sih masalahnya dari Bu Umi itu? Jadi seperti ini Bu Rohyati, kemarin kan saya sudah melaksanakan praktek pembelajaran berdiferensiasi, tapi saya rasa apa yang saya lakukan tersebut masih kurang berhasil Ibu. Ya, jadi menurut Bu Umi, kira-kira kenapa kok pembelajaran berdiferensiasi itu kurang berhasil di kelas Bu Umi? Jadi begini Bu Rohyati, dari hasil pengamatan saya, dari pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, ada anak yang sebagian sangat tertarik dan antusias, kemudian ada sebagian yang lain yang terlihat masih bingung dan belum mau melakukan sesuatu, masih bingung, belum mau berkreasi membuat apa, seperti itu. Oh iya, begitu Bu Umi. Kalau boleh saya tanya, untuk yang anak-anak itu antusias itu karena apa Bu Umi? Kalau yang mereka anak-anak yang antusias itu saya lihat karena mereka sudah tidak bingung lagi dengan berbagai media yang saya sediakan. Mereka juga sudah mempunyai gambaran tentang materi yang sedang dilaksanakan. Begitu. Dan sekarang saya tanya lagi ya Bu Umi, untuk anak-anak yang bingung itu karena apa Bu Umi? Oke. Kalau dari anak-anak yang bingung itu kemarin memang saya sempat melakukan tanya jawab itu dengan anak-anak tersebut. Ternyata dari mereka itu masih kebingungan dengan materi yang sudah disampaikan dan belum mempunyai gambaran tentang materi yang akan dilakukan. Dengan materi-materi yang sudah saya sampaikan, anak-anak tersebut belum mempunyai gambaran, belum paham dengan materinya. Begitu. Lalu respon Ibu, Bu Umi itu bagaimana ketika melihat murid-muridnya bingung seperti itu Bu Umi? Respon saya itu sebenarnya saya sedikit kecewa karena saya pada awalnya saya kira pembelajaran berdiferensiasi akan berhasil dan banyak yang antusias dalam mengikuti, tapi ternyata saya rasa hal tersebut itu ternyata masih kurang berhasil. Jadi masalahnya begitu ya Bu Umi. Kalau begitu saya tanya dulu ya Bu Umi, apa sih yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran di kelas itu? Jadi ketika saya melaksanakan proses pembelajaran di kelas, ketika menyampaikan materi itu saya menggunakan
Kemudian yang kedua, saya juga menyediakan berbagai media pembelajaran untuk menggali kreativitas anak-anak, sehingga anak-anak bebas mau berkreasi membuat sesuatu dengan media yang sudah saya sediakan. Ya, menurut saya sudah bagus sekali Bu Umi. Lalu bagaimana hasilnya saat ibu itu menggunakan gambar tadi? Seperti yang sudah saya sampaikan Ibu, ada yang anak-anak yang antusias, ada sebagian yang lain yang terlihat masih bingung. Ternyata dari anak-anak yang masih bingung tersebut, bingungnya karena mereka belum mempunyai gambaran atau materi yang sudah saya sampaikan. Seperti itu. Jadi begitu ya Bu. Ketika proses pembelajaran anak itu belum memahami materi ya Bu, sehingga tidak mempunyai gambaran mau melakukannya. Seperti itu ya Bu Umi ya. Dari apa yang sudah Bu Umi sampaikan, apa rencana Ibu selanjutnya? Rencana saya ini besok saya ingin menggunakan gambar peraga dan juga penayangan video-video Bu. Sepertinya kalau untuk video, penggunaan video itu sepertinya lebih menarik dan menyenangkan bagi anak-anak. Jadi saya berharap anak-anak bisa lebih paham dan lebih mengerti dengan materi yang sedang dilaksanakan. Wah, hebat sekali Bu Umi. Lalu apa yang akan ada hal lain yang akan dilakukan Bu Umi? Selain itu, sebelum melaksanakan proses pembelajaran di seminggu sebelumnya, saya akan menyampaikan topik yang akan dilaksanakan untuk pertemuan selanjutnya kepada anak-anak, sehingga anak-anak sebelum hari H pembelajaran mereka sudah mempunyai gambaran apa yang akan materi dibahas. Ya, langkah Bu Umi diambil sudah sangat tepat sekali Bu Umi. Saya setuju dengan ide Bu Umi. Bagaimana perasaannya sekarang Bu Umi? Untuk perasaannya alhamdulillah kalau sekarang sudah sedikit lega Bu, sudah berbagi cerita dengan Bu Rohyati dan sudah menemukan sedikit solusi dari permasalahan yang sudah saya hadapi. Syukurlah Bu Umi, kalau sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana itu? Yang akan saya lakukan yaitu saya akan bekerja sama dengan orang tua atau wali dalam saya akan yang pertama saya akan memilah-milih video dan gambar peraga yang sekiranya menarik dan menyenangkan bagi anak-anak, sehingga proses pembelajaran yang akan berlangsung itu bisa lebih dipahami oleh anak-anak. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan untuk melakukan rencana tersebut Umi? Yang pertama tentunya saya membutuhkan ada peralatan teknologi Ibu seperti proyektor, laptop, dan pengeras suara. Yang kedua tentunya saya butuh kerjasama dengan orang tua karena saya juga akan bekerjasama dengan mereka tentang topik-topik supaya di rumah anak-anak dibekali dengan pembahasan yang sederhana sehingga ketika di sekolah mereka sudah mempunyai gambaran walaupun hanya sedikit. Itu ide yang sangat bagus sekali Bu Umi. Semoga nanti dapat terlaksana ya dengan baik dan rencana-rencana Ibu itu berjalan dengan lancar dan apa yang diharapkan Ibu nanti tercapai untuk anak-anak ya. Apakah Ibu sudah merasa lega saat ini? Alhamdulillah Ibu, saya merasa lebih lega dan semangat untuk melakukan aksi nyata yang selama ini menjadi permasalahan. Iya. Nah, semoga nanti tercapai ya Bu Umi, terlaksana dengan baik. Amin, amin. Ya,
kiranya sudah cukup ya. Ibu sudah lega juga kan? Alhamdulillah. Iya, ya sudah, terima kasih. Terima kasih sekali Ibu Assalamualaikum. Rohyati untuk waktunya. Assalamualaikum Ibu Rohyati. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih hari ini bisa bertemu lagi ya Ibu. Bagaimana Ibu sudah melakukan coaching indikator ketercapaian yang ingin diinginkan apa Ibu? Iya. Indikator yang ingin ketercapaian yang diinginkan yaitu adalah saya sudah melakukan alur tirta kemarin dalam coachingnya ya Ibu, yaitu tahapnya adalah pertama tujuan secara umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi nyata, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Bagus Ibu. Sesuai dengan hasil observasi kemarin, panjenengan sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta ya Bu, dari mulai tujuan, lalu identifikasi masalah, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Begitu ya Bu? Boleh saya bertanya sekali lagi ya Bu, Iya, boleh. kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya dari Iya, coaching Ibu. yang sudah dilaksanakan? Iya Ibu, yang ingin saya kembangkan kembali nanti ketika saya melakukan coaching yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian saya bisa hadir sepenuhnya, dan juga saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot yang lebih maksimal lagi, semuanya terfokus sehingga menjadi maksimal hasilnya Ibu. Bagus Bu, terima kasih Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik. Sukses selalu untuk Ibu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu.